Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga keadaan kalian semua baik dan sehat selalu ya. Aku ucapkan selamat datang di Study with Android 5 UI UX 100 pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama aku Jessica sebagai MC yang akan memandu acara SWA 5 pada pagi hari ini dan juga perwakilan divisi akademik KSM Android penyelenggara acara ini. Jadi aku mau jelasin sedikit nih tentang Study with Android. Study with Android itu apa sih? Study with Android adalah program belajar bersama yang diselenggarakan oleh KSM Android sendiri tentunya, yaitu yang membahas seputar Android, web, UI UX design, dan juga front-end dan back-end yang diperuntukkan untuk mahasiswa UPN-VJ dan masyarakat umum. Untuk materi dan penjelasannya nanti akan diberikan oleh mentor-mentor yang berasal dari KSM Android yang pastinya keren dan berpengalaman loh. Pada Study with Android kali ini kita akan belajar mengenai UI UX design yang akan dibawakan oleh Kak Veronica. Semuanya itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Veronica, yaitu salah satu anggota sekaligus pengurus KSM, yaitu Kak Veronica itu sendiri yang punya cukup pengalaman di bidang ini. Beberapa pengalaman dari Kak Veronica itu menjadi user interface designer selama 4 bulan di Teman Pasar, lalu juga menjadi UX designer di Alan Kreatif selama 4 bulan, dan juga menjadi product design mentor di PID internal KSM Android. Tapi sebelum kita alihin ke mentornya, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman bisa menyalakan on-cam kameranya untuk sesi dokumentasi kegiatan hari ini. Oke, aku mulai ya, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Ada yang mau nyalain kameranya lagi? Oke. Satu, dua, tiga. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Selanjutnya aku alihkan kepada mentor, kepada Kak Vero, dipersilakan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Suaranya kedengeran kan ya? Terdengar, Kak. Oke, aku izin share screen ya. Jessica, screen-nya udah kelihatan atau belum ya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Veronica Trinovianti, biasa dipanggil Vero, dari Sistem Informasi UPN, anggota KSM Android juga. Dan pada hari ini aku mau share untuk Study with Android tentang UI UX 101 atau Basic Introduction. Jadi pada hari ini sebenarnya yang mau dibahas itu adalah tentang apa sih UI UX itu, terus kenapa akhir-akhir ini UI UX jadi role yang banyak dicari sama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital atau non-digital. Terus kenapa apa aja roles yang ada di UI UX, terus bagaimana cara kita mengembangkan UI UX dan apa aja yang perlu disiapin sebagai UI UX designer. Sebelumnya di sini aku
perkenalan diri yang proper dulu. Nah, nama aku Veronica Trinovianti dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Sekarang masih semester 7 dan yang bisa kalian lihat di screen-nya ini ada beberapa experience internship yang pernah aku ikutin selama jadi mahasiswa. Nah, next kita langsung mulai aja. Sebelumnya apa sih UI UX itu? Mungkin teman-teman di sini banyak yang wondering atau pas kalian registrasi untuk ikut acara ini pasti kalian udah sedikit banyak tahu informasi tentang UI UX. Nah, jadi apa sih UI UX itu? Secara sejarah sebenarnya konsep UI dan UX itu udah diterapkan dari tahun 4000 sebelum Masehi. Udah lama banget konsep UX atau user experience ini diterapkan oleh masyarakat Tiongkok kuno dengan ajaran Feng Shui mereka. Sederhananya Feng Shui itu adalah tata cara peletakan terus pengaturan yang dilakukan untuk menyeimbangkan aliran energi sehingga tidak ada energi buruk yang mendominasi. Sederhananya seperti itu. Nah, di tahun 1000-an, Frederick Winslow Taylor ini menggunakan konsep user experience untuk scientific management. Jadi dia merancang sebuah efisiensi tempat kerja sehingga posisi duduk, terus penggunaan waktu, dan yang lain-lain itu dapat meningkatkan produktivitas di dunia kerja. Nah, baru di tahun 1966, Walt Disney itu memperkenalkan gamification untuk memasarkan apa yang karya yang mereka hasilkan kayak film-film gitu, sehingga usernya atau penontonnya Disney itu ngerasa pengen terus dan terus nonton film-film dari Disney gitu. Nah, di tahun 1970 Xerox, yaitu salah satu komputer yang dikeluarkan itu mulai menggunakan konsep user experience di produk mereka dengan menampilkan graphical user interface atau GUI. Kalau teman-teman belum tahu, GUI itu adalah tampilan di aplikasi yang bentuknya tuh masih hitam putih, terus ada kotak-kotaknya, dan belum ada icon atau gambar atau ilustrasi yang menarik gitu. Nah, di tahun 1993, Daniel Norman dengan Apple itu mengeluarkan gagasan tentang user experience, sehingga dia menjadi salah satu pemrakarsa adanya user experience. Nah, jadi apa sih user interface dan user experience itu? Sederhananya, user interface adalah tampilan grafis yang bisa dilihat oleh user dengan mudah melalui tampilan device mereka, melalui handphone, melalui laptop, melalui tablet, atau produk elektronik yang mereka gunakan. Nah, kalau user experience itu sendiri berbicara tentang bagaimana user atau pengguna itu berinteraksi dengan produk atau aplikasi secara langsung. Di user experience ini yang dibicarakan tentang bagaimananya itu adalah tentang kebiasaan, perasaan, emosi, dan mindset. Nah, ini adalah beberapa hal-hal yang terkandung dalam UX dan UI. Kalau di UX itu ada apakah aplikasinya ini berguna, useful, terus apakah aplikasinya cukup memuaskan penggunanya, apakah aplikasinya dapat membuat nyaman, apakah aplikasinya cukup kredibel, apakah aplikasinya membuat kita ingin memberitahu orang lain untuk menggunakan aplikasi itu, apakah aplikasinya mudah diakses, dan apakah aplikasinya cukup berguna. Sedangkan user interface itu lebih ke tampilan yang kita lihat tentang penggunaan warna, susunan konten, terus ada tombol, ada formulir, ada gambar, ada tata letak informasi, sampai typografi atau penulisan. Nah, kalau kita dalami lagi, bahkan user interface ini mengatur sampai hal-hal detail seperti
penggunaan icon, pemilihan tebalan atau ketipisan dari tulisan, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan kita buka halaman portal berita seperti ini yang sedang ditampilkan itu CNN Style. Apa sih yang sebenarnya kita harapkan ketika kita mau membaca berita di website? Pasti kan yang kita harapkan ya adalah kita melihat tulisan dari berita itu sendiri ya kan. Tapi bagaimana kalau ketika kita membuka halaman beritanya, kita lihat justru lebih banyak konten iklannya daripada berita yang ingin dibaca. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menggugah experience dari pengguna. Ketika kita ingin membaca berita, apakah halamannya cukup membuat kita nyaman untuk membaca beritanya sampai selesai, atau bahkan ketika kita buka dan kontennya tertutup sama iklan, kita ngerasa kayak, males nih baca berita di sini, dan kayaknya malah keganggu sama iklan yang bakalan mungkin bisa aja nggak sengaja keklik terus malah pindah ke halaman berikutnya, sampai kita tuh memutuskan untuk udah deh males baca beritanya, nanti aja gitu kan. Jadi kita malah keluar dari websitenya dan gak betah lama-lama menggunakan websitenya. Terus kalau aplikasi gimana? Kalau aplikasi itu sederhananya kita ingin aplikasi itu bisa digunakan dalam waktu yang lama, dan kalau untuk aplikasi banking yang seperti kalian lihat di halaman ini, pasti kita mau aplikasinya itu kredibel. Ketika ngirim uang ya uangnya sampai, terus aman, terus kita bisa nyaman tanpa ada gangguan, tanpa ada loading kalau mau kirim uang, karena itu kan menyebabkan ketidaknyamanan apalagi berhubungan dengan security kita dalam menggunakan uang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua perbedaan aplikasi dari BCA Mobile dan Genius yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari tampilannya, kayaknya BCA Mobile ini aplikasi mobile yang banyak dipakai untuk m-banking, tapi kenapa ya tampilannya kuno kayak gitu. Jadi cuma ada icon, button, sama tulisan-tulisan. Sedangkan kalau kita lihat Genius yang merupakan mobile banking baru, termasuk yang baru di Indonesia, itu ada ilustrasinya, ada penggunaan ikonnya yang menarik. Terus di sini dia bikin insight juga sebagai bagian dari fitur di aplikasinya. Nah, untuk menurut teman-teman sendiri, yang mana sih aplikasi banking yang yang baik dari kedua aplikasi ini? Kalau aku bisa kasih opini dari dua aplikasi ini, dua-duanya cukup baik, karena sebenarnya user interface dan user experience itu harus disesuaikan juga dengan target market yang ingin dituju oleh si pengembang aplikasi. Kalau kita tahu BCA Mobile itu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, tapi bukan dari kalangan milenial aja, tapi sampai orang tua, bahkan yang belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi itu mau menggunakan BCA Mobile, sehingga aplikasinya dibuat sesederhana mungkin seperti itu. Sedangkan kalau Genius sendiri, target pasarnya adalah milenial yang lebih tertarik dengan adanya ilustrasi, terus mereka ingin tahu lebih banyak kemana aja sih transfer atau pemasukan yang mereka dapat di rekening Genius mereka, sehingga mereka butuh insight-insight yang ditampilkan dalam bentuk kayak pie chart dan lain-lain. Jadi pengembangan user interface dan user experience ini harus disesuaikan juga dengan kebutuhan target marketnya. Nah, secara sederhana ini adalah jalan bagaimana user bisa berinteraksi dengan web page, aplikasi, device, sampai service dan brand, sehingga dapat dihasilkan user experience yang sesuai dengan kebutuhan user itu sendiri dan bisa disebut dengan great user experience, yaitu melalui identifikasi, evaluasi, lalu ada perancangan desain, sampai interaksi yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan user experience yang baik.
Oke, lalu kita mau cari tahu nih kenapa UI UX itu menjadi hal yang penting belakangan ini. Jadi kalau kalian cari di LinkedIn atau di portal pencarian lowongan kerja apapun, kalau kita ketik keywordnya UI UX itu lagi banyak banget lowongan kerja untuk role ini. Jadi di sini kita mau cari tahu kenapa sih sebenarnya UI UX itu penting dan banyak banget dicari. Sederhananya karena great design atau desain yang baik menghasilkan produk yang baik. Nah, jadi setiap perusahaan yang memiliki produk pasti ingin produknya itu bertahan lama, terus banyak digunakan, dan akhirnya bisa memberi revenue atau profit atau keuntungan untuk perusahaan mereka gitu. Jadi aplikasi yang dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya, yang mana kenyamanannya itu didapat dari development user interface dan user experience yang baik, pasti memberi dapat digunakan dalam waktu yang lama dan memberi revenue yang bagus untuk perusahaannya. Nah, sebaliknya ketika aplikasi tersebut desainnya kurang bagus dan tidak sesuai dengan kebutuhan user, aplikasi tersebut dapat menerima faktor kegagalan produk yang akhirnya menyebabkan apa yang sudah dikembangkan itu gagal dan malah membawa kerugian. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari 3 sosial media yang paling banyak digunakan, pasti kalian punya salah satu di antara 3 sosial media ini kan, paling nggak 1 dari antara 3. Nah, kenapa sih kalian bisa nyaman menggunakan sosial media? Kenapa sih kalian bisa nyaman gitu sampai 1 atau 2 jam pegang buka Instagram atau pada malam hari bisa sampai nggak tidur karena Twitteran? Nah, sebenarnya itu semua karena si sosial media ini menyajikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita anggap menyenangkan gitu. Jadi ketika kita buka Instastory, kok cuma diklik-klik 1 kali aja bisa bikin kita betah ya lama-lama ngelihat Instastory orang satu-satu gitu. Atau kalau kita lihat Twitter, kita bisa baca thread dengan enak tanpa ngerasa kesusahan gitu kalau baca harus pindah-pindah halaman atau harus keluar dulu. Enggak, tapi Twitter bikin itu sederhana, dengan scroll down doang kita bisa baca thread yang panjang gitu. Jadi itu merupakan hasil dari great design sosial media yang kita bisa rasakan contohnya gitu. Nah, di sini ditulis kalau great design itu bukan tentang tampilannya aja, itu bukan tentang pemilihan warna atau penggunaan icon atau button-buttonnya aja yang menarik, tapi great design juga mengandung seperti ekspektasi, terus ada desirable, ada usefulness, dan ada value. Maksudnya ekspektasi di sini adalah kayak kalau kita buka Instagram ya kita mau lihat foto, berarti ekspektasi kita foto kan, yang ditampilkan pertama kali di halaman Instagram ya foto gitu. Kalau kita mau lihat mau buka Twitter, apa sih yang ada di pikiran kita, berarti kita mau baca tulisan. Nah, di situ pengembang sosial media ini bekerja untuk memenuhi ekspektasi kita sehingga aplikasi yang kita gunakan itu sesuai dengan keinginan kita. Kayak gitu. Oke, nah di sini Steve Jobs ada quote-nya tentang desain, yaitu dia bilang desain itu nggak tentang apa yang terlihat aja atau apa yang dirasakan aja, tapi desain adalah bagaimana itu bekerja secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu peran-peran dalam UI UX universe. Jadi dalam dunia UI UX itu banyak banget perannya yang tugasnya tuh beda-beda setiap orang atau setiap roles gitu. Nah, di sini kita mau cari tahu apa sih kira-kira yang akan sesuai dengan kita kalau kita tuh masuk ke dunia UI UX. Terus di sini ada catatannya, dari beda perusahaan akan memiliki beda role. Yang pertama itu ada UX researcher. UX researcher itu adalah peneliti
untuk mengetahui user experience yang dirasakan, dibutuhkan, atau diinginkan oleh si user itu sendiri. Jadi misalnya ketika kita mau mengembangkan aplikasi, kita cari tahu dulu nih usernya kira-kira ada permasalahan apa ya, terus gimana ya kita bisa ngasih solusi untuk permasalahan tersebut sehingga aplikasi yang akan kita kembangkan nanti itu sesuai sama permasalahan yang ada sehingga kita bisa menghasilkan solusi. Kalau kita bisa menghasilkan solusi, paling enggak aplikasi kita dapat berguna, dan kalau berguna berarti bisa digunakan dalam waktu yang lama sampai bisa memberi revenue dari bisnisnya sendiri. Nah, kalau UI designer itu fokusnya adalah mengilustrasikan halaman-halaman dari aplikasi itu sendiri, tapi bukan cuma mengatur gambar aja gitu sederhananya. Tapi UI designer itu masih banyak lagi bagian di dalamnya yang kayak gimana ya biar informasinya ini bisa terbaca duluan sama user gitu. Jadi menjadi fokus di halaman tersebut, atau bagaimana ketika kita menggunakan iconnya ini memberikan gambaran dari maksud fitur yang kita gunakan tanpa memberi tulisan lagi kayak gitu. Untuk UI designer sendiri ini banyak turunannya lagi ya. Jadi nantinya UI designer itu akan bekerja sama dengan bagian-bagian lain biasanya. Selanjutnya ada UX writer atau penulisnya UX. UX writer ini tugasnya adalah mengatur kata-kata. Kalau kalian tahu copywriter itu mungkin biasanya untuk sosial media gitu kan, copywriter gimana caranya foto bisa digambarkan dengan kata-kata, dengan caption kayak gitu. Nah, kalau di UX writer ini gimana caranya kita bisa memilih kata-kata yang paling sesuai sehingga aplikasi itu menjadi menarik. Misalnya kalau kita lagi nunggu Gojek, terus kalau pakai bahasa Inggris biasanya misal kita lagi pesan aplikasi terus belum dapat drivernya, ada tulisan yang kayak hang on, we are looking for your driver kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi kita tuh nggak bosan buat baca-baca tulisan yang ada gitu, walaupun sebenarnya tulisannya mungkin kurang diperhatikan sama orang, tapi jika kita perhatikan lebih banyak sebenarnya itu menjadi kayak storytelling dari aplikasi itu sehingga memberikan kesan yang baik untuk penggunanya. Selanjutnya ada information architect. Information architect ini adalah orang yang nantinya akan mengatur susunan dari halaman-halaman di aplikasi atau website. Jadi ketika kita masuk aplikasi nih, misalnya kita buka home itu akan ada pilihan fitur lain kan, misalnya kalau kita buka home-nya Instagram, di bagian atas ada Instastory, terus di bawah ada feed, di bagian feed itu ada profile orang yang kita follow kan. Nah, ketika kita klik profile orang yang kita follow ini, kita masuk ke halaman dia, ke halaman profil orang tersebut, terus di bagian profil itu ada feed-nya dia lagi yang kita bisa lihat foto-foto yang lainnya, kita bisa lihat following-nya, kita bisa lihat followers-nya, terus kita bisa message dia gitu. Itu semua susunannya diatur oleh information architect. Selanjutnya ada graphic designer atau visual designer. Ini adalah yang mengilustrasikan icon, terus gambar-gambar yang digunakan di aplikasi gitu. Nah, kalau UX strategis ini lebih kepada bisnis, kayak yang tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi yang baik itu yang bisa memberi revenue untuk perusahaan kan. Nah, UX strategis ini mencari tahu kira-kira apa strategi bisnis yang bisa diterapkan sehingga aplikasi yang dikembangkan itu membawa profit untuk perusahaannya. Intinya UX strategis ini lebih kepada dunia bisnis dan bersinggungan designer atau UX designer kurang lebih sama dengan UI designer, tapi dia lebih fokus pada bagaimana aplikasinya nyaman digunakan. Nah,
Kalau yang terakhir ada UX engineer. UX engineer ini bekerja sama dengan developer atau kayak ya pengembang dari aplikasinya, kayak misalnya Android developer, iOS developer, atau front end engineer untuk UX writer dan lain-lain gitu. Kenapa mereka hanya pakai satu role itu aja? Karena untuk kebutuhan perusahaan yang masih belum terlalu besar, belum dibutuhkan kayak pekerjaan-pekerjaan untuk role detail lainnya gitu. Nah, sedangkan untuk misalnya kita tahu perusahaan Gojek atau Tokopedia, dia udah memisahkan role-role tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada UX writer sendiri, ada UI designer sendiri, ada interaction designer kayak gitu. Jadi balik lagi ke kesesuaian di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih bagaimana sih UI UX ini bekerja. Jadi kalau di UI UX yang biasanya metode yang kita pilih adalah design thinking. Jadi design thinking ini adalah salah satu metode pengembangan untuk pemecahan permasalahan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, apa sih kelima tahap ini? Kita tahu. Di sini kita mau tahu dulu nih, kenapa sih kita harus pakai metode design thinking. Yang pertama, karena metode design thinking itu membantu kita memahami apa yang pengguna butuhkan. Jadi dalam mengembangkan UI UX atau mengembangkan aplikasi, kita harus tahu dulu kan kebutuhan dari usernya tuh apa, kira-kira yang bisa kita tawarkan sebagai solusinya tuh apa ya. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ini nantinya berguna untuk user. Nah, itu kita cari tahunya dengan design thinking. Terus kegunaan design thinking yang lainnya yaitu menghasilkan sebuah produk yang dapat mudah digunakan dan memiliki tampilan yang bagus. Selanjutnya, menghasilkan produk yang bisa memecahkan permasalahan, dan yang terakhir, dengan design thinking kita bisa mengurangi resiko dari kegagalan produk atau penolakan produk oleh user atau pengguna yang akan kita tuju. Nah, ini ada tahapan dari design thinking. Empathize itu isinya adalah kita ingin mencari tahu gimana kondisi user yang sedang dirasakan. Apakah ada permasalahan, apakah permasalahannya tersebut dapat kita carikan solusinya, terus bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan tersebut, siapa aja yang berperan dalam permasalahan tersebut, begitu. Nah, gimana sih cara kita cari taunya? Cara kita cari taunya adalah kita melakukan penelitian dengan interview atau shadowing atau observasi gitu. Shadowing maksudnya kita observasi juga, tapi usernya tuh nggak tahu kalau kita lagi melakukan observasi. Jadi mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi kita mengikuti untuk mencari tahu permasalahan apa yang mereka rasakan. Nah, ketika kita udah cari tahu permasalahannya dan akhirnya kita udah tahu latar belakang permasalahannya, kita perlu untuk mendefinisikan permasalahan tersebut sehingga dapat dicarikan solusinya. Pendefinisiannya ini dapat menggunakan ada
tools-tools dari design thinking. Yang pertama ada persona atau penggambaran permasalahan dengan mengetahui latar belakang target penggunanya. Lalu ada role objektif, selanjutnya ada decision, challenge, dan pain points. Yang paling sering digunakan biasanya adalah persona dan pain points. Pain points itu adalah kita mencari tahu sebenarnya di mana sih titik permasalahan yang paling banyak dirasakan sehingga kita bisa mengetahui solusinya. Nah, solusinya itu kita kemukakan di ideate. Di ideate ini kita melakukan sharing ide apa aja, ide yang kemungkinan impossible pun akan dituliskan di tahap ideate ini untuk mengetahui kira-kira apa solusi yang paling cocok, sehingga nantinya kita bisa diskusi nih, kalau kita mengembangkan ide ini, apakah dapat dikembangkan dengan aplikasinya, ataukah ide ini bisa dikembangkan nantinya setelah aplikasinya jadi, dan kita bisa menentukan prioritas mana yang dapat dikerjakan dulu untuk menghasilkan aplikasi yang berguna. Nah, di prototype dan testing ini 2 tahap terakhir untuk melakukan desain perancangan aplikasi yang ingin kita kembangkan, terus melakukan iterasi atau perulangan terus-menerus sampai menghasilkan desain yang sesuai. Lalu di tahap terakhir kita akan testing untuk menguji apakah aplikasi yang kita buat ini cukup sesuai dengan permasalahan yang ada, dapat memecahkan solusi dan bisa digunakan dengan baik oleh user. Nah, ini juga ada human centered design. Human centered design itu kurang lebih sama design thinking, tapi ini lebih kepada keseimbangan dari pengembangan UI UX dengan bisnis dan teknologi. Nah, kalau kita mengembangkan aplikasi UI UX kan pasti kalian mikir kenapa nggak langsung pasti kalian ada yang berpikiran kenapa nggak langsung dikembangin aja, kenapa harus menggunakan riset gitu. Kalau emang sederhananya kita mau akhirnya memberikan hanya tampilan user interface aja, kenapa nggak langsung tampilan user interface-nya aja? Mungkin kalian ada yang berpikiran seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan kenapa riset itu penting. Yang pertama, dengan riset kita bisa mengetahui apa pikiran, perasaan, dan kebiasaan dari user ketika menghadapi permasalahan atau ketika menggunakan aplikasi nantinya, sehingga kita bisa menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan kebiasaan mereka, dengan ekspektasi mereka, dengan mindset mereka gitu. Jadi ketika aplikasinya ditawarkan kepada mereka, mereka merasa dipermudah gitu. Ketika mereka dipermudah, pasti mereka akan menggunakan aplikasinya. Nah, di sini ada 3 keuntungan kenapa user research itu memberi kemudahan. Yang pertama itu membantu kita menghindari asumsi dan bias. Bias itu maksudnya apa yang kita pikirkan itu sama atau tidak dengan yang user pikirkan. Jadi ketika kita menjadi seorang user experience researcher, kita nggak boleh menaruh pikiran kita sebagai jawaban pasti di riset tersebut. Kita harus tetap menyesuaikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh user gitu. Jadi bukan hasil dari pikiran kita sendiri. Yang kedua ada memvalidasi asumsi dan menghindarkan bias, masih sama nomor 1. Terus selanjutnya ada mengidentifikasi permasalahan dari user dan tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu menemukan pola atau kesamaan dari satu kelompok yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga ketika kita mengembangkan aplikasi kita dapat menjadikan kelompok tersebut target pasar kita gitu. Nah, ini ada metode-metode gitu aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke design thinking proses. Seperti yang tadi udah dijelasin, ada
pada bagian awal ada empathize dan define. Nah, empathize dan define ini sebenarnya adalah tahap di mana kita menemukan permasalahan. Kita ingin mencari tahu apa sih permasalahan yang mereka rasakan, terus kenapa permasalahan itu ada dan bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Pada tahap empathize ini yang akan kita lakukan adalah mengetahui tujuan, selanjutnya melakukan riset, yaitu dengan interview, survei, observasi, dan lain-lain, dan hasilnya nanti ada tools, yaitu research guidelines, terus ada empathy map, user persona, user journey map, information architecture, bahkan sampai wireframe. Tapi balik lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan, jadi nggak semuanya harus dilakukan gitu. Misal di sini aku ada contoh ketika penelitian kemarin. Nah, kita di sini mau cari tahu Oke, jadi di sini konteksnya adalah kita ingin mencari tahu permasalahan kenapa orang-orang itu sering membeli barang-barang atau baju-baju di thrift shop atau yang kayak second branded gitu. Nah, pertama kita cari tahu dulu nih tujuannya apa sih kita mau melakukan penelitian ini, yaitu tujuannya untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang mereka rasakan ketika beli baju second branded, atau kenapa mereka milih ke toko thrift shop gitu daripada beli langsung. Terus kira-kira kalau terjadi kendala ketika membeli thrift shop itu kendalanya apa aja ya gitu. Kita mau cari tahu itu sebagai latar belakang kita mengembangkan aplikasi. Nah, setelah kita melakukan interview, di sini kita tulis jawaban-jawaban hasil wawancaranya ke sticky note seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalnya ini partisipan 4 merasa kalau ternyata dia sering beli barang thrift shop, belinya tuh di toko online, misalnya di Shopee. Terus selanjutnya dari hasil wawancara kelima orang narasumber kita ini, kita mau bentuk dia dari data raw seperti ini jadi insight. Nah, insight-nya itu kita tulis di affinity diagram seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kerjanya secara offline, biasanya sticky notes ini ditempel di tembok. Habis itu kita susun sesuai dengan yang kayak mirip-mirip gitu loh. Jadi kita misalnya gini, ini dia dari pertanyaan yang sama, biasanya tempat belanja pakaiannya di mana, terus ini ada yang jawab di Matahari Department Store, terus ada di online atau offline store. Di sini dia tulis lagi ada beli di toko Shopee, terus kadang online kadang offline. Nah, ini kita taruh dikelompokkan jadi satu kelompok yang sama, sehingga nanti dari banyak pertanyaan akan ada hanya sedikit seperti ini gitu hasilnya. Hasil insight-nya kita tulisin di atasnya bahwa orang itu lebih banyak belanja di online daripada di offline store, kayak gitu contohnya. Terus dari jawaban-jawaban mereka kita bisa tahu permasalahan apa sih yang sedang mereka rasakan. Nantinya akan kita tulis ke dalam bentuk desain mandat seperti ini. Desain mandat adalah apa yang kita perlu untuk kembangkan sehingga dapat membantu permasalahan dari user itu sendiri, target user yang udah diwawancara. Nah, selain interview, kita juga melakukan survei. Surveinya ini dibagikan secara masif kepada target pasar yang dituju juga. Terus jawabannya itu kalau kita pakai Google Form, jawabannya langsung berupa pie chart gini. Jadi kita langsung bisa dapat ambil insight-nya di sini. Nah, hasil dari kita melakukan survei ini, nantinya kita jadikan
akan kita jadikan sebagai fitur-fitur yang akan kita kembangkan melalui UI UX aplikasinya gitu. Nah, misalnya ini kalau tadi kalian dengar istilah information architecture, nah information architecture itu bentuknya seperti ini. Jadi dalam aplikasi misalnya di bagian navigation bar itu ada home, ada explore, ada fitur lain, terus di paling kanan biasanya ada profile. Nah, dari information architecture ini kita bisa atur fitur-fitur lainnya tuh posisinya ada di mana, apakah dia ada di bagian home ataukah dia ada di bagian profile kayak gitu. Nah, ini hasilnya information architecture-nya, terus selanjutnya akan dikembangkan dalam bentuk algoritma. Ini nggak semua proses pakai ini kayak cara kerja aplikasinya nantinya, tapi yang dibutuhkan utamanya untuk kita laporkan kepada manajemen. Kalau dalam perusahaan tuh ada manajemen yang ngatur bisnisnya, apakah yang dapat menilai apakah aplikasi ini nantinya akan berguna dan dapat memberikan keuntungan atau enggak, itu kita menggunakan matrix priority, yang mana yang dapat dikembangkan sekarang, dikembangkan nanti, dikembangkan selanjutnya, atau bahkan tidak dikembangkan. Kayak gitu, kita balik ke ini. Selanjutnya adalah ideate dan prototype. Ideate dan prototype ini adalah pengilustrasian hasil dari yang udah kita cari tahu di interview, terus dari information arsitekturnya tadi yang udah berbentuk fitur-fitur, kita kembangkan ke dalam bentuk desain. Yang dilakukan adalah mencari referensi, terus mulai untuk mendesain dan melakukan iterasi. Iterasi itu adalah menyesuaikan apakah perulangan-perulangan yang nantinya akan kita lakukan apakah tetap sesuai dengan hasil dari tahap empathize dan define sebelumnya. Toolsnya ada sosial media untuk mencari referensi, terus ada mood boards yang kita bangun untuk mood boards itu adalah sebuah tools yang kita bangun untuk membantu kita tetap fokus pada pengembangan desain yang mau kita jadikan acuan. Terus selanjutnya ada design system atau UI guidelines, ada low and high fidelity design, dan terakhir ada prototype. Nah, kalau kita lihat di hasilnya tadi, dari apa yang sudah kita cari tahu di bagian ini, guideline research ini, kita kembangkan jadi fitur yang tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan user interface high fidelity design-nya. Di sini kita udah bisa milih warna, kira-kira apa ya warna yang cocok, yang sesuai dengan personality brand-nya, terus kita mau pakai button-nya ini rounded atau yang pinggirannya tepinya tajam, kayak gitu. Terus bagian home-nya seperti ini. Kayak ini udah masuk high fidelity design-nya. Dan kalau prototype itu kita bisa play. Sebentar ya, loading. Nah, setelah kita mendesain, kita akan
menghubungkan setiap halamannya menjadi prototype. Jadi ketika diklik, desainnya bisa tampil seperti ini. Terus password, login, nah masuk ke halaman home. Oke. Jadi, nah kita bisa lihat beli sampai check out, ambil status, nah kayak gini. Semua skenario yang ingin ditampilkan di aplikasi nantinya harus bisa kita lihat di prototype ini gitu. Jadi ketika dipresentasiin hasilnya sesuai dan ketika diujikan user tuh bisa ngerti maksud dari aplikasinya. Lalu kita masuk ke tahap terakhir yaitu ini ada gimana perjalanan perancangan user interface. Yang pertama dari ini ada scratch atau coretan-coretan buat gambar di awal dulu. Jadi biasanya kita bikin namanya Crazy 8 atau 8 page utama yang ingin ditampilkan di aplikasi yang digambar dalam waktu 8 menit. Jadi satu page, satu gambar. Selanjutnya nanti dipilih yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan dikembangkan menjadi wireframe. Ini wireframe atau tampilan user interface yang masih hitam putih, belum ada icon, belum ada tulisan, masih garis-garis sampai warnanya juga masih hitam putih. Nah, terakhir adalah high fidelity user interface. Udah ada gambar, ilustrasi, warna, kontennya sudah sesuai dengan yang ingin ditampilkan dan selanjutnya tinggal dijadikan prototype. Nah, di sini ada reminder untuk kalian dan kita semua sebenarnya kalau sebenarnya ketika melakukan pendesainan dan perancangan prototype itu ada beberapa yang harus kita ingat selalu, yaitu kita harus tahu limitnya. Pertama, limit yang dimaksud adalah berhenti, tahu kapan harus berhenti melakukan pencarian referensi dan memulai desain, dan tahu kapan waktunya untuk mencari referensi. Jadi biasanya ketika kita terlalu sering melihat referensi yang ada di Pinterest, yang ada di Dribbble, itu biasanya kita ngerasa kayak kemampuan desain gue nggak bagus-bagus banget, kayaknya jadi males gitu buat mencoba desain. Padahal seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya kita bikin batasan waktu untuk melihat referensi dan mulai mendesain sesuai dengan gaya kita gitu. Nah, kalaupun nantinya dibilang desainnya kurang sesuai dengan aplikasi, kita bisa melakukan iterasi. Jadi desain dapat dikembangkan, kita dapat berkembang tanpa ngerasa kayak stuck gitu, bahwa kemampuan kita sebenarnya bisa dikembangkan. Terus yang kedua, all the designer starts with even better design. Jadi yang kalian lihat di Dribbble, di Pinterest, atau siapapun UI UX designer atau desainer apapun yang kalian lihat hasil rancangannya, mereka nggak tiba-tiba jago dan tiba-tiba desainnya hasilnya bagus. Pasti mereka melalui proses di mana desain mereka kayaknya kelihatan biasa aja. Bahkan kita yang ngelihat bisa merasa kayak gue bisa mendesain lebih bagus gitu. Tapi sampai akhirnya mereka dapat menghasilkan desain yang bagus, yang kita anggap menarik, itu ada proses konsisten dalamnya untuk tetap coba terus mendesain kayak gitu. Jadi do it aja gitu, start designing tanpa membanding-bandingkan diri. Nah, tahapan terakhir dari design thinking itu ada tes, menguji prototipe yang udah dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi prototipe yang udah kita buat itu dapat digunakan oleh target user atau enggak. Caranya adalah melakukan pengujian kepada target user langsung, terus mendapatkan feedback, lalu feedbacknya digunakan untuk mengembangkan desainnya lagi sampai akhirnya prosesnya itu cukup dan aplikasinya bisa diberikan kepada engineer untuk di-develop. Lalu toolsnya
Untuk tes ini sendiri ada membuat tes skenario, terus ada feedback form, dan yang terakhir ada result and summary untuk mengetahui insight dari hasil pengujiannya. Oke, ini ada metode testing nanti aja. Terus, nah, sampai situ dulu ada yang ingin ditanyakan atau lanjut aja? Buat teman-teman, kita membuka sesi question and answer. Jadi kayak buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa open mic dan menanyakannya ke Kak Vero atau bisa menuliskannya di kolom chat di Gmeet ya. Sebelum kita pindah ke sesi berikutnya yaitu ke Figma Jam. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kedengeran nggak ya suara aku? Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman? Oh, ada yang mau bertanya nih Kak Anissa Novagina ya. Ayo kepada Anissa dipersilahkan. Halo pagi semuanya. Di Kak Vero, perkenalkan aku Anissa dari S1SI 2019. Tanya tadi soal yang bagian brainstorming ya, itu kan ada crazy. Terus kayaknya untuk implementasi aku sama Kak Vero tuh kayak beda ya. Kalau di aku itu crazy itu dia lebih ke pas sesi brainstorming. Tadi kalau kata Kak Vero untuk crazy itu apa ya? Tadi Crazy 8 itu buat idea awal tampilan sesuai tampilan dari pengembangan wireframe sampai nanti ke high fidelity-nya nih. Oh, berarti itu dia sebenarnya udah ke define problemnya seperti apa gitu? Iya, biasanya tuh setelah kita tahu kira-kira sebenarnya ini bisa paralel ya, nggak selalu setelah kita tahu solusinya baru kita crazy eight, bisa juga sebelumnya, karena kan design thinking ini prosesnya itu enggak linear gitu ya, jadi enggak kita harus empathize, define, ideate, prototype, test gitu lurus, tapi bisa juga kita putar-putar prosesnya gitu. Bisa aja kita udah tes dulu dari tahap akhir, terus kita mau balik ke define, bisa juga kayak gitu. Oke. Kan beda aja gitu kita. Mungkin sharing dikit, kalau di aku itu crazy eight dia tuh masuk pas sesi brainstorming. Jadi kalau misalnya kita kadang udah validate ini itu terus lost idea gitu. Jadi kita doing crazy eight bareng internal tim yang lain. Gitu. Sama sih mungkin kayak kata Vero tadi, sebelum ngedefine sebelum dapat solusinya gimana, itu jadi kita nge-crazy. Sama, jadi kalau di aku 8 PC itu bakal diisi sama ide masing-masing. Kalau di aku. Gitu. Tapi yang Vero berarti ada masukan lain nih buat aku. Thank you, Kak. Oke, iya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya beda tim, beda kebiasaan dalam mendesain ya. Jadi, kalau di kultur perusahaannya yang cepat, bahkan bisa langsung desain aja gitu tanpa ada in-depth interview, tanpa ada survei. Tapi kalau misalnya kita mau cari permasalahannya dulu, kita bisa cari tahu permasalahannya dari awal banget gitu, dari riset. Ada juga yang kalau di aplikasinya udah ada, berarti dia dari usability testing sebagai dasar pengambilan latar belakang permasalahannya kayak gitu.
Baik, terima kasih Kak Anissa untuk pertanyaannya dan terima kasih Kak Vero untuk jawabannya. Apakah ada yang masih mau bertanya lagi? Mungkin aku kali ya Kak yang mau bertanya. Kakak sendiri kan pastinya udah punya pengalaman di bidang UI UX sendiri. Nah, selama Kakak magang itu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan atau menjadi tantangan selama Kakak magang tuh dalam menjadi seorang UI UX designer gitu? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi dan menyelesaikan kayak permasalahan untuk pembuatan UI UX design itu sendiri. Mungkin itu sih Kak dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Jessica. Jadi kalau aku sendiri biasanya permasalahan awalnya adalah aku harus adaptasi dulu nih dengan timnya, karena kan kita nggak bisa tiba-tiba jump into project tanpa tahu gimana kebiasaan tim itu bekerja kan. Nah biasanya permasalahan itu ada kalau cara kerja kita beda sama timnya. Misalnya biasanya kalau kita udah pernah ngerjain satu project, itu akan menjadi benchmark kita atau menjadi tolak ukur kita tentang project selanjutnya. Padahal nggak semua tim punya cara kerja yang sama kayak gitu. Misalkan aku kerja di project managing KSM Android sama di perusahaan, pasti kan beda. Yang jadi tantangan adalah cara kita beradaptasi untuk tahu gimana sih kebiasaan tim ini, jadi kita bisa menyesuaikan diri aja. Jadi ketika kerjasama dalam tim itu bisa enak gitu, karena kan UI UX designer ini kerjanya nggak internal atau nggak individu ya, nggak cuma di satu tim doang yang mengerjakan UI UX ini, tapi kita juga discuss sama tim bisnis, kita juga discuss sama project manajernya, terus apakah aplikasi yang kita kembangkan sesuai sama yang perusahaan butuhkan, kayak gitu sih paling. Jadi pintar-pintar adaptasi aja. Iya Kak, terima kasih Kak untuk Kak Vero untuk pertanyaannya. Teman-teman di sini masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sekian kali ya Kak untuk sesi pemaparan materi. Kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama Jessica. Oh ya, sebelum masuk ke Figma-nya, ada bagian terakhir, itu apa yang harus kita persiapkan sebagai newbie, sebagai anak baru di dunia UI UX. Sama kita semua sama yang masih newbie, masih dalam lingkup mahasiswa, jadi masih newbie. Nah, di sini aku mau kasih tahu, sebagai newbie itu kita biasanya harus mulai dari mana sih, harus ngapain sih gitu. Yang pertama, belajar melalui apa aja. Jadi apapun itu ruang belajarnya, usahakan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Yang pertama, kita bisa nonton YouTube atau dari designers website, bisa cari tahu, terus ikut bootcamp atau kelas, atau ikut yang kayak one day sharing session gitu. Misal banyak sih sebenarnya tempat untuk belajar kayak gitu kalau kita mau cari tahu. Kayak misalnya tiket.com itu ada tiket design, kalau nggak salah Instagramnya dia sering bikin workshop tentang cara desainer produk designer di tiket bekerja tuh gimana. Atau Tokopedia Academy juga sering, terus Gojek juga sering ngadain kelas-kelas kayak gitu yang bisa kita ikutin. Terus di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau sebagai desainer itu kita bisa menggunakan sosial media kita dengan proper gitu. Misalnya follow desainer yang mau kita
ambil ilmunya gitu. Kita mau belajar bareng dari desainer itu. Biasanya mereka itu ada di mereka tuh aktif di Twitter ya. Kalau aku tuh seringnya melihat UI UX designer itu mereka discuss di Twitter, jadi kita bisa ikutan aja gitu JB-JB. Terus kalau mereka lagi ada sesi tanya jawab ya kita ikutan tanya gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu mereka. Terus yang kedua, find your mentor atau cari orang untuk belajar bareng gitu. Karena di sini aku tulis join KSM Android karena aku bisa aku bisa berkembang di UI UX itu karena ikut KSM Android, waktu itu ikut project managing. Jadi kalau ada kesempatan untuk gabung, kalian bisa gabung dan belajar dari mentor-mentor terbaik di KSM Android. Terus yang terakhir adalah create portfolio. Apapun yang kalian kerjakan, ketika kalian mengerjakan project kecil, project di kelas, di mata kuliah, terus ada hasilnya ya kalian bisa dokumentasiin dan share gitu. Bisa di-post, dijadiin portofolio. Nah, ini ada berapa UI UX designer yang biasanya yang aku follow untuk cari informasi tentang dunia UI UX itu. Di sini aku tulis get connected, use your social media to show off to them, karena ada satu graphic designer orang Indonesia yang tinggal di New York yang dia bilang kalau kita punya sosial media ya pakai buat pamer gitu. Kalau kita punya sosial media kita pakai buat caper untuk nunjukin apa sih yang bisa kita buat, sehingga kita bisa menarik perhatian orang-orang yang kita anggap lebih senior. Ketika kita mendapat atensi mereka, biasanya ada many ways untuk menjadi partner mereka lah gitu, sederhananya gitu. Karena lingkup desainer di Indonesia itu masih sedikit, dan untuk kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mulai caper ya istilahnya, caper kepada mereka. Nah, ini ada 5 UI UX designer atau product designer dari orang Indonesia. Mereka aktif di Twitter, kalian bisa cari namanya, ada Mas Dwinawan, ada Yoel Sumitro, ini product designer tiket yang baru resign bulan ini, terus pindah ke luar negeri. Terus ada Budi Tanrim, ada Dimas Wibowo, yang terakhir ada Halo Designer, itu dia kumpulan beberapa orang, yang salah satunya jadi product designer di Singapura. Oke, itu aja. Terus ini learning by doing, ikut mengerjakan project, terus mengerjakan project sendiri atau tim, terus share projectnya, terus yang selanjutnya bikin portofolio. Ini ada contoh portofolio aku bikin di Notion. Kalian bisa cantumin CV kalian bisa masukin link sosial media tempat kalian share hasilnya, terus ada case study yang udah kalian kerjain, atau coret-coretan desain yang bisa kalian share di sini. Untuk selanjutnya bisa ditaruh di sosial media, bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, sehingga orang tuh bisa, si recruiter atau user nantinya bisa lihat kalau kita udah ada hasilnya dan beneran punya skill gitu. Oke, nah ini ada Figma session. Kita akan coba ngedesain pakai Figma, terus kalian bisa buka Figma pakai browser, atau kalian yang udah download bisa buka aplikasinya, login, terus create new file. Kita mau coba desain bareng-bareng. Oke, nah ini kita coba 2 page aja ya. Ini nggak usah. Ini kalau kita pakai Figma itu kita banyak ditawarkan oleh fitur-fitur menariknya. Kayak misalnya mau pakai ini, di atas ini ada status bar.
status bar itu bisa disesuaikan iPhone atau Android. Nah, kita nggak perlu buat ulang lagi dari awal, tapi kita bisa cari di community. Di community ini kita bisa cari kayak gitu. Namanya misalnya iOS. Oke. Terus get a copy, terus nanti kita tinggal copy buat dikerjain di project yang lagi kita kerjain gitu. Jadi nggak perlu buat dari awal. Itu berlaku buat banyak ya, kayak misalnya kita mau lihat bentuk formulir gitu atau login itu biasanya kayak gimana sih? Ya gitu bisa dilihat di community. Oke, kita mau coba desain. Yang pertama sekali itu kita mau coba bikin login page. Nanti kalian bisa explore sendiri fitur-fitur yang ada di Figma ini. Jadi Figma ini adalah aplikasi UI design yang paling bagus saat ini yang udah diakuisisi sama Adobe. Karena sebelumnya Adobe bikin, kalau kalian tahu Adobe Adobe XD itu, tapi yang ternyata lebih banyak penggunanya Figma ini akhirnya, karena fitur-fitur di Figma juga lebih lengkap. Kayak misalnya kalau kita mau buat dari riset sampai tes, itu bisa pakai Figma aja gitu, nggak usah ganti-ganti aplikasi lain. Jadi udah paket lengkap untuk UI designer. Nah, untuk mulai kita bisa pilih ini. Ini adalah hashtag gambarnya pagar untuk frame, atau kita bisa pencet tombol F aja di keyboardnya, terus kita pilih frame apa yang mau kita pakai. Ini ada tablet, ada desktop, ada presentasi juga bisa, ada Apple Watch. Nah, yang paling sering dipakai kan yang phone, kita pakai yang iPhone 11 Pro X atau X. Kita pakai, terus langkah pertamanya adalah kita bisa bikin grid. Grid ini yang akan jadi panduan kita untuk gimana nanti jarak kiri kanan dari aplikasi gitu, jadi nggak offside. Nah, 4, terus ini biasanya aku pakai kayak gini ya. Kalau kalian nanti explore lagi tuh bakalan banyak banget apa ya namanya, style-style, cara-cara desainer itu untuk melakukan desain ini. Nah, ini kita bisa ngatur grid ini tuh nanti nggak akan kelihatan di tampilan hasil akhir, tapi ini cuma sebagai panduan kita untuk melakukan desain gitu. Jadi desainnya kelihatan rapi karena kiri kanannya sesuai, terus bisa diatur jaraknya antara satu konten dengan konten yang lainnya kayak gitu. Terus kalau udah gridnya udah diatur, ya bisa di on off. Nah, kita yang pertama mau insert gambar dulu. Gambar apa ya yang paling menarik, itu bisa di klik kanan. Terus di bagian plugins kalian bisa cari di find more plugins kalau belum ada pluginsnya. Nih find more, terus diklik aja namanya Unsplash. Unsplash ini plugins untuk insert gambar ke frame. Gambarnya HD dan bisa digunakan tanpa berbayar, tanpa kena copyright juga. Terus di run, kita bisa tunggu loading, running Unsplash. Terus kita bisa pilih gambar yang mau kita masukin ke dalam frame. Caranya adalah klik dulu frame ya, yang ini. Kalau kita klik di luar, nanti dia gambarnya keluar. Kalau kita klik di dalam, nanti gambarnya di dalam. Terus kita misalnya mau bikin aplikasi apa ya? Kalau ini kan eyewear, dia gambarnya model. Misalnya kita mau bikin aplikasi tentang mobil otomotif, di search terus cari aja car. Bahasa Inggris jangan lupa.
Terus udah nih, misal kita udah punya gambar mobilnya nih, kayak lebih bagus. Cari-cari aja yang paling sesuai dengan keinginan. Terus nih, misal aku pilih yang ini. Terus kita mau bikin ada tulisannya. Kalian bisa pakai ini, tunggu ya, ganti-ganti karena nanti susah. Misalnya kita mau pakai yang warnanya terang, nah ini. Nah, oke, ini aja dulu. Nah, ini misal kita udah pilih gambarnya, terus kita mau masukin tulisan. Kalian bisa klik keyboard T di keyboard kalian, terus misalnya kita mau tulis support. Apa aja yang mau dipakai, terus kita bisa ganti hurufnya. Fontnya ini ada Poppins, ada biasanya dipakai tuh banyak sih, bisa dieksplor ya kalau font. Kalau misalnya mau lihat bentuk fontnya kayak gimana, bisa pakai plugins. Cari lagi pluginsnya, namanya Better Font Picker atau Font Preview. Bisa di running, terus nanti kalian bisa lihat font apa yang sesuai. Karena kalau di Figma ini dia nggak bisa nunjukin bentuk fontnya nih, cuma ada banyak doang tapi nggak bisa dilihat apa gitu. Nah, di sini ada ketebalan dari tiap-tiap fontnya, ada light sampai black, ada italic, ada underline, terus ini font size bisa disesuaikan. Nah, yang ini adalah jarak baris. Jadi kita bisa, misalnya fontnya 36, kita bisa kalikan dengan 1,5 untuk tampilannya kayak gini gitu. Jadi ini ruangnya ini bisa jadiin kalkulator juga, kita bisa lebih gampang. Kenapa 1,5? Karena itu jarak default ya, default untuk baris pada paragraf. Tapi misalnya kalau kalian cuma mau 3, tahu sendiri gitu ukurannya misalnya 40, ya kalian langsung tulis aja 40, 48 kayak gitu. Terus di sini bisa pilih warna, ini ada bentuk ininya, frame dari tulisannya bisa disesuaikan. Ini paragraf, terus di sini kalian bisa pilih warna. Nih, oh iya, untuk warna hitam itu usahakan nggak hitam, kan kode warnanya 0000 ya. Nah, kalau kita mau pakai konten apapun itu yang bentuk yang warnanya hitam, usahakan hitamnya tuh jangan hitam 0000, bisa 1212 atau 0A, 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 nah kayak gitu. Jadi karena itu berhubungan sama kontras, semakin dia hitam pekat itu nanti warnanya kayak kalau desainer tuh bilangnya kayak tuh, pokoknya terlalu kontras gitulah. Ini kalau grid tadi hilangin, kita bisa lihat tulisannya di sini. Nah, karena ini onboarding, kita mau bikin dia button login-nya. Cara buat buttonnya adalah kita bisa klik lagi huruf T, terus kita klik login,
atau apapun masuk, sign up, sign in, itu terus kita klik kanan, habis itu add auto layout. Nah, auto layout ini salah satu fitur Figma yang paling banyak digunakan dan diagung-agungkan karena ini mempermudah kita banget. Terus kita bisa atur nih panjang, ini kan kita mau buat button ya, bikin tombol, buttonnya tuh mau segimana ukurannya, kita bisa tarik, ini kiri kanannya, terus kalau pakai grid disesuaikan aja sama gridnya. Terus kita bisa taruh di tengah tulisannya atau kanan kiri gitu sesuai. Nah, ini ada paddingnya, karena tadi garisnya ditarik di sini jadi fix, tapi kalau misalnya konten jadi pendek gitu sesuai dengan ukuran si kontennya. Tapi kalau mau fix width bisa ditarik ke sini. Nah, ini sama ya, kalau buat ini tadi untuk horizontal, untuk vertikal. Terus kita bisa bikin dia jadi berwarna pakai fill. Terus kalau kita mau dia warnanya putih buttonnya, berarti yang di dalamnya ini tulisannya misalnya dibikin jadi hitam. Terus kita mau bikin biar bentuknya rounded, di sini bisa diatur 16 atau 32. Tulisannya mau digedein juga bisa, disesuaikan aja sama kebutuhannya. Tulisannya misalnya ukurannya 16, terus gedenya 2, misalkan kalau terlalu besar bisa diatur lagi. Atau kalau warnanya mau dihilangin, terus kita mau pakainya garis doang, bisa juga stroke, biar kelihatan warnanya ganti jadi FFF atau putih. Terus ini tulisannya juga diganti, bisa juga kayak gini. Ini terserah kalian ya, bentuk buttonnya mau seperti apa. Nah, kalau mau ditaruh di atas juga boleh. Bagus juga kayaknya. Nah, terus misalkan kita mau bikin icon nih di tombol login-nya, itu juga bisa. Caranya kita klik kanan, terus plugins, find more plugins, terus cari plugins namanya Iconify. Terus di run, ini tuh plugins untuk icon-icon yang bisa digunakan. Misalnya kalau login kan biasanya pakai panah ya, panah masuk, import, terus di drag aja masuk ke auto layout-nya. Warnanya jangan lupa diubah jadi putih. Nah, di sini kita bisa sesuaiin nih ukurannya. Di sini bisa diatur jadi 18 atau 16 atau bebas yang kalian mau bikin berapa. Kalau jarak antara tulisan login sama iconnya ini diaturnya di sini, di apa nih namanya, spacing between items. Misalnya kalau kita mau ubah jadi 16, nah di situ ya. Kamu kurang besar. Nah, oke, di sini udah login. Kalau mau bikin bentuk icon yang button yang beda, kalian bisa copy paste. Kalau duplikat langsung aja CTRL-D, nanti ke duplikat terus ditarik jadi ada 2. Kalau di duplikat lagi langsung ke atasnya. Gitu. Nah, misalnya yang bawah nih mau diganti jadi warnanya Google. Nanti kan ditambah fill, terus buttonnya diganti jadi kayak sama merah gelap.
Merah gelap. Terus stroke-nya dihapus boleh, warna tulisannya diganti jadi sign in with Google. Nah, ikonnya bisa kita ganti pakai lagi plugins-nya yang tadi Iconify, terus cari aja di sini ada banyak icon-icon Google. Yang berwarna import. Ukurannya samain aja sama yang tadi 22. Baru kita bisa ini di cut atau Ctrl X. Habis itu diklik 2 kali di arrow-nya. Nah, kita bisa paste to replace. Jadi dia keganti ikonnya. Kita pindahin ini ikonnya ke sebelah kiri biar lebih bagus. Ini hasilnya kayak gini. Ini bisa dibatasin. Nah, ini kita bisa juga bikin buttonnya ini nanti jadi bergerak, misal ya. Misalnya aku ubah dulu jadi warna misalnya kalian mau pakai animasi di iconnya, itu kita bisa bikin juga nih pakai Figma. Caranya bikin 2 kayak gini. Warna apa ya? Misalnya warnanya ini, terus ini dibedain jadi black gitu biar kelihatannya bagus. Kelama. Buat jarak antara font bisa juga diatur nih jadi 2. Misalnya 2%, jadi dia agak jauh. 3% gitu. Nah, ini kita bisa jadiin ini tips and trick Figma. Jadi ini kita bisa select dua-duanya, pakai shift untuk select dua-duanya, terus klik kanan, nanti ada bukan klik kanan, ini di select dua-duanya frame-nya, terus di bagian atas ada komponen. Nah, kita klik yang create component set. Nah, setelah create component set, kita klik yang frame pertama, terus pindah ke bagian prototype, nanti ada interaction, ditambah, ditarik garis interaction-nya di sini, drag. Nanti jadi on click, interaction-nya on click, terus change to frame yang kedua, frame 48, terus nanti di sini diganti jadi smart animate, terus animasinya diganti is in and out. Jadi jangan lupa ini while hovering, terus ini diganti jadi 400 lah misalnya. Nah, pas nanti cara pakainya ke dalam frame ini adalah kita lihat di sebelah sini ada asset, terus di halaman page-nya ada komponen 1, kita tinggal drag aja ke sini. Jadi ketika kita play ini, prototype ini, kita bisa play di sini, nanti dia ada animasinya, buttonnya.
prototype. Oh, device-nya diganti dulu jadi iPhone 11. Nah, jadi tadi kan interaksinya, animasinya tuh diubah jadi while hovering. Jadi ketika mouse-nya mendekat ke button-nya itu, jadi ada kayak gitu animasinya. Nah, ini nggak pakai di mobile ya, tapi ini bisa dipakai di web page gitu. Karena kan di mobile nggak ada interaksi ini sebenarnya while hovering, cuma ada on click sama kita bisa lihat di sini on tap while pressing kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh biar sama-sama belajar. Kalau mau dipindahin ke atas juga boleh. Kalau mau dipendekin boleh, gimana bebas aja, terserah kalian mau mendesainnya seperti apa. Terus kalau udah, kita masuk ke halaman yang kedua. Kita klik lagi F, terus add lagi kayak gini, frame baru, bikin lagi gridnya sama, settingnya sama yang tadi. Atau kalau mau ditambahin udah ada mobile grids boleh. Stretch ininya 4, marginnya 16. Nah, desain yang bagus itu kan yang konsisten ya. Jadi kita pakai aja font yang sama ini ke sini untuk nulis nama halaman selanjutnya. Misalnya halaman selanjutnya let's drive and sign in now. Kayak gini untuk judul halaman yang kedua. Terus kita bikin ini, kalau mau bikin tulisan-tulisan di bawahnya boleh duplicate, terus diganti fontnya jadi 12 misalnya. Nah, ininya 0, ininya auto, terus diganti regular fontnya, terus di sini di home-nya ganti kata-katanya jadi misalnya kita mau tulisnya belum tahu mau nulis apa, bisa pakai lorem ipsum dulu. Taruh di bawahnya. Nah, biasanya kalau dia ada di ini kan hierarki yang beda ya. Ini judul pelengkap gitu. Itu warnanya juga bisa dibedain, jadi jangan sama. Bisa dibikin warnanya abu-abu gelap kayak gini gitu, jadi dia terlihat lebih menarik, tampilannya lebih bagus. Nah, kalau kita mau bikin lagi nih formulir untuk masuknya, kan biasanya kalau login butuhnya apa aja username, misalnya username. Terus kita bikin lagi, dipakai auto layout, klik kanan, add auto layout, terus ditarik dari ujung ke ujung gini. Terus dibikin stroke aja warnanya ya. Warnanya kalian boleh pilih sendiri ya. Habis itu dia, karena kita pakai button yang rounded, formnya juga rounded, ini bisa 8. Terus misalnya nih kita mikir ke jarak dari tulisan ke pinggirnya dekat banget, nah ini bisa diubah di sini, diganti 16 gitu. Kalau mau tambah icon bisa juga kayak tadi lagi caranya, klik kanan, plugins, terus iconify, misalnya account, add aja ya.
import icon, terus nanti dia kalau masuk ke frame, kalau frame-nya tadi yang diklik jadi langsung masuk ke frame. Nah ini bisa diubah ukurannya, jadi misalnya 16, 20. Nah ini kan kalian lihat nih sejajarnya malah sejajar atas ya sama ini. Nah, kalau kita mau ubah biar di tengah-tengah bisa diganti ke sini. Ini kayak gitu. Nah, ini bisa diduplikat, diganti bawahnya jadi password. Ikonnya bisa diganti sesuai keinginan, terus buttonnya bisa ambil lagi dari sini, di paste ke sini, jadi login. Mau tambahin pelengkap lagi, bisa diduplikat, terus sebelah sini ada tulisan forgot password. Karena ini button link, kita bisa bikin dia lebih tebal. Terus warnanya disesuaikan. Biar orang aware kalau ini bisa diklik. Ada lagi misal new to this in here lock save. Oke. Ini bisa di select bagian sign up now-nya, terus ditebelin lagi. Kasih warna, ini bisa di, jadi dia bisa lihat. Oke, udah jadi halaman login dan onboarding-nya. Kalian bisa explore lebih banyak lagi, belajar lagi untuk desain-desain lebih menarik lainnya, terus trick and tips menggunakan Figma bisa dilihat selanjutnya di YouTube channel atau di Instagram UX channel, banyak di Instagram, atau follow tadi idol designer di Twitter itu, bisa belajar lebih banyak lagi, jadi dapat masukan dan referensi untuk desain kalian. Nah, oke, segitu aja dari aku. Thank you so much for your attention, udah join hari ini. Semoga bisa belajar lebih banyak lagi ke depannya. Jangan lupa join ASM Android, and maybe you guys want to get connected with me, find me at Ferotrinov through all social media. Okay, thank you everyone. Terima kasih Kak Vero untuk pemaparan materi yang telah diberikan. Jadi udah selesai nih guys acara Study with Android kelima kita pada pagi sampai siang hari ini. Oke. Dan pastinya menarik banget ya ternyata menjadi seorang UI UX designer. Tadi udah dijelasin sama Kak Vero tentang UI UX itu sendiri, dan mungkin aku mau ngasih sedikit dari kesimpulan dari yang aku dapat tentang materi yang udah diberikan tadi oleh Kak Vero, di mana kita sebagai seorang UI UX designer tidak hanya melihat dari tampilannya aja, tapi kita sebagai UI UX designer juga harus melihat dari bagaimana ketika pengguna menggunakan aplikasi kita itu sudah user friendly dan dapat digunakan dengan baik oleh semua kalangan, dan kita juga harus mengetahui target pengguna dari aplikasi yang sudah kita buat gitu. Jadi bisa aja kita mungkin merasa kayak wah kita harus membuat UI design yang menarik, tapi ternyata dari segi UX experience ketika pengguna menggunakan aplikasi kita tuh ternyata masih kurang bisa digunakan dengan baik gitu misalnya, atau pengguna tuh kayak masih agak kesulitan dalam menggunakan aplikasi kita
maka dari itu kita juga harus menggunakan research dan mencari target pengguna dari study case yang mau kita buat gitu untuk desainnya. Mungkin sekian dari acara pada kegiatan SWH hari ini. Untuk teman-teman, aku ingetin lagi untuk mengisi absensi untuk kegiatan SWA 5 pada hari ini ada di kolom chat untuk mengisi absensinya. Dan mungkin sekian dari aku. Kalau masih ada yang mau bertanya, mungkin masih bisa ya? Atau masih ada yang bertanya? Bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Mungkin aku mau nanya sedikit kali ya, Kak. Aku pernah dengar tentang paralyzed animation gitu loh di Figma gitu. Mungkin Kakak pernah dengar gak tentang parallax animation gitu. Jadi kayak desainnya itu tuh kayak bisa bergerak gitu, Kak. Nah, itu kira-kira kalau buat kayak gitu tuh tools-nya tuh selain Figma itu buatnya di mana aja ya, Kak? Kalau animation di Figma itu bisa pakai yang tadi, yang create component set itu. Jadi kalau kita gerakin misalnya, kayak aku ada contoh. Kalau kan ada interaksi di auto layout tuh, ada yang kayak tadi ditunjukin kan, ada while hovering, while ketika berapa detik sekali dia akan bergerak kayak gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan sama animasi yang mau dibuat. Kalau misalnya animasi lainnya biasanya kalau di Figma tuh langsung insert GIF aja sih. Yes. Oh gitu ya, Kak. Pakai di masking juga gitu ya, Kak? Ya, iya benar, di masking. Okay. Iya, mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Mungkin sekian untuk kegiatan pada hari ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di kegiatan SWA 6 berikutnya. Dan ya, ditunggu kehadirannya di Study with Android berikutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa. Ini ada yang nanya, terakhir aku jawab ya. Oke, kalau tips lulus magang sebagai UI/UX designer, kalau magang pertama aku interview, kan proses rekrutmen magang tuh pertama kita daftar, terus ada HR interview kalau HR-nya kantornya, terus ada user interview, sama biasanya kalau untuk desainer tuh ada tahap kayak desain test gitu ya. Jadi kita mengerjakan desain yang sesuai sama apa yang dibutuhkan si usernya ini. Dia maunya kita mendesain apa gitu, kita kerjain dulu, baru nanti sampai ke tahap selanjutnya ada user interview, yang terakhir ada offering. Nah, kalau tips dari aku, misalkan kalian mau ngelamar magang khususnya, ditulis aja experience-nya apa yang udah pernah dikerjakan, project-project yang udah dikerjakan, sekecil apapun projectnya, misalnya ngerjain tugas untuk mata kuliah apa yang ada UI UX-nya, itu ditulis aja projectnya, terus bikin portofolio walaupun sederhana, boleh dibikin bentuknya apa aja yang menarik. Kalau aku biasanya pakai Notion portofolionya, kalau misalnya pakai web portofolio juga boleh. Terus berkomunikasi dengan baik waktu di interview kayak gitu, karena sebenarnya yang dicari di UI UX ini bukan cuma skill aja gitu, tapi kemampuan kita buat berkomunikasi sama tim kayak gitu. Terus pengalaman yang didapatkan pada saat magang, pengalamannya banyak sih ya, yang secara nggak langsung ngubah cara aku kerja. Biasanya kerjanya individu, jadi kerja tim yang apa-apa harus ada koordinasi, ada kolaborasi gitu, nanya apa aja harus ditanyain buat ngambil langkah selanjutnya gitu. Terus jadi tahu sebenarnya proses ketika kita mendesain itu nggak tiba-tiba langsung desain. Kalau sekarang aku di Lazada sebagai customer experience itu, untuk
bahkan untuk melakukan perubahan sekecil apapun di aplikasi itu harus ada kayak hierarki approval gitu dari mentor, dari supervisor, dari lead sampai nanti ke regional. Kalau semuanya approve baru bisa di-push ke aplikasinya. Kayak gitu. Jadi pengalamannya lebih ke bagaimana cara bekerja, koordinasi, terus menggunakan desain sistem yang udah ada, jadi nggak bisa bikin seenak-enak kita sendiri maunya kayak gimana. Kayak gitu sih. Kalau mau pengalaman yang expert untuk knowledge, itu lebih banyak didapetin di bootcamp. Kayak gitu, Ahmad. Oke. Ada yang masih mau bertanya lagi? Teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat box ya. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Aku tunggu sampai jam 11.57 kali ya. Terima kasih banyak Kak Veronica. Iya, sama-sama Ahmad. Ini ada yang bertanya, halo Kak Vero, materi yang tadi boleh di-share nggak Kak? Untuk teman-teman, ini nanti video recordannya bakalan kita posting di YouTube KSM Android UPN-VJ. Kalian bisa cari aja di YouTube, namanya itu Android UPN-VJ. Nanti kalian bisa nonton ulang recordan video yang ada di sini. Itu teman-teman. Oh ya, teman-teman, aku ingetin lagi untuk melakukan form presensi. Ini aku share di chat box untuk link presensinya. Apakah pertanyaan tadi menjawab, Muzakifus? Oke. Mungkin udah nggak ada yang bertanya lagi, aku akhiri pertemuan Study with Android 5 pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Kak Vero atas waktu dan ilmu yang udah sharing ke kita. Terima kasih teman semua yang udah ikut SWA pada hari ini. Ditunggu kehadirannya di Study with Android berikutnya ya. See you. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih.